Halo. Hai. Ketemu lagi. Iya, ada Prilly. Prilly Latukonsina. Hai. Aktris berbakat. Asik. Jago nyanyi. Amin. Dan yang terakhir bisa bikin puisi. Yeay. Coba kasih lihat bukunya. Ini dia bukunya. Yeay. Jadi kalau ada yang ngikutin ya pas gue lagi kerja bareng Prilly yang pas syuting film Hangout, ada beberapa kali Prilly ngomongin puisinya. Terus dia pernah bikin puisi pas lagi nungguin kapal ya kalau nggak Iya, salah. pas lagi nungguin kapal, pas lagi di hutan. Banyak nih di sini. Lagi di hutan. Ternyata beberapa puisi-puisi yang dia udah tulis termasuk yang pas kita lagi syuting. Iya, pas lagi di syuting. Dia masukin ke sebuah buku yang bentar lagi akan keluar. Iya. Yoi. Judulnya apa? 5 Detik dan Rasa Rindu. Yoi. Jadi ini Yoi. buku kumpulan puisi kamu. Kumpulan puisi aku. Aku lihat ya. Ini masih diplastikin tuh. Ya. Lihat dong, ini ada komentar-komentar di belakangnya. Dari kakak dong, Bang Waduh, atas. ada Raditya Dika nih. Raditya Daki tapi ini kayaknya. Puisi-puisi Prilly Latukonsina penuh dengan kontradiksi yang indah. Sederhana tapi rumit, manis tapi getir. Membacanya membuat mulutku luber pujian, padahal hatiku penuh kehangatan, perutku segelut 3 hari. Kayaknya kurang sayur. Itu aku masukin aja semuanya walaupun agak-agak ngaco ya endingnya ya kayaknya. Ada yang dari Solen. Mencurahkan isi hatinya melalui puisi bukanlah perkara mudah. Ketika remaja lain sibuk curhat pada sahabat, Prilly menuangkannya lewat kata-kata. Buku ini membuktikan bahwa Prilly bukan hanya sosok bintang sinetron digilai jutaan orang. Mari kita berarti memanggil Prilly dengan ratu serigala. Sekarang dia adalah pujangga. Serius amat sih lo, Leh. Malu sama perut lo. Emang soal itu kalau aku WhatsApp serius loh. Serius banget sih. Serius heran banget deh. loh. Oke, ini ada yang komen paling bawah nih. Setelah membaca beberapa puisi dalam buku ini, saya merasa ada di dalamnya. Walau terasa pahit, setidaknya dia kau abadikan dalam buku ini. Terima kasih sukses terlalu. NN, seorang teman dari penulis. Ini dia. Jadi ada sosok dia yang inspirasi buat buku. Iya. Wah. Ada dong. Siapakah dia? Dirahasiakan. Siapakah dia? Apakah A? daripada bully orang ya. Jadi nggak usah disebut ya namanya ya. Aduh, cuek aja kah sekarang mah. Oke, kita buka. Aku tuh suka banget bawa buku-buku habis dari percetakan, kamu tahu nggak sih? Iya, yang bawa kertas gitu kan. Oke, jadi ada berapa puisi di buku ini. By the way, kamu bisa dapetin di toko buku Tanggal 5 Maret. Paling orang sudah di semua toko buku. Ada Iya. berapa puisi di dalam buku ini? Aduh, Kumpulan puisi kamu. nggak ngitung ya. Banyak, coba Banyak. kita lihat di daftar isinya. Ini kenapa cover depannya gitu? Coba kasih lihat deh. Ini ada muka apa nih? Muka aku. Aku baru tahu kamu Magic Uhibinio gitu. Ini apa maksudnya, kenapa gini? Jadi kenapa hitam warnanya? Karena supaya orang tahu kalau buku ini emang isinya dark banget. Oh. Kebanyakan tentang kesedihan, kesepian, Oh ya. tentang merindukan seseorang gitu. Jadi ya kalau misalnya bukunya warnanya terang, itu kan kesannya kayak ceria, colorful gitu ya. Kenapa hitam ya, emang dark aja isinya. Emang isinya penuh dengan kegundahan-kegundahan. Berarti beda banget dari kamu sehari-hari ya? Misalnya orang ngeliat kamu Beda banget, sehari-hari makanya buku ini sisi lain aku sih. Banyak orang yang nggak percaya kalau ini aku yang nulis, sampai gila ya ternyata Prilly begitu gitu. Kok udah ada yang tahu puisinya kamu sempat taruh di Enggak, tempat jadi lain ada, kan, atau? aku sempat pre-order gitu. Oh, pre-order. Jadi udah ada yang punya gitu, udah ada yang punya, dan filenya itu sempat aku kirim ke beberapa temen aku, terus kayak buat dilihat. hah, kok lo nggak pernah curhat ke gue yang masalah ini, yang kayak gini, yang ini Berarti gitu. sebagian besar di masalah Jadi pribadi kayak, nih kayaknya. oh segitu ya. Terus ya ini terus sih kayak, ini kayak ya sketch aku aja sih, kayak biar orang, ya ini aku gitu, sisi lain aku gitu. Dan hari ini gue akan coba menemani Prilly untuk membacakan puisinya dengan bermain gitar. Cie. Nanti Prilly akan membacakan puisinya sambil gue iringi dengan gitar. Dia akan membacakan dan bernyanyi. Asik. Salah 3. Oh, ini ada 151 puisi. 151. Wadaw. Kalau semuanya kita mainkan, mungkin kelarnya bisa ya Desember lah. Jadi mari kita coba satu puisi. Oh ya, ini aku mau jelasin kenapa 5 detik dan Oke, rasa kenapa? rindu. Kenapa judulnya itu? Ini agak cheesy sedikit sih kalau misalnya aku jawab kenapa judulnya itu. Cuma di lembar pertama ini ada jawabannya kenapa namanya 5 detik dan rasa rindu. Karena retina yang tak sengaja ku tatap selama 5 detik lahir beribu puisi yang belum juga mati. Wadah. Jadi buku ini lahir karena mata seseorang yang aku tatap. Cie. Serius? Waduh, siapakah dia? Dan apakah dia juling? Beruntung banget tuh orang ya.
gara-gara natap mata orang bisa begitu ya. Iya, iya. Jadi 100. Mungkin kalau natap mata Kak Soleh jadinya lain ya. Iya, mungkin kalau natap mata kakinya Soleh ada daki semua. Ya. Coba mari kita. Asik. Kita coba yang mana? Coba ya, kita coba. Ini puisi tanpa judul. Jadi di buku ini Wah, banyak banget. ada ini hashtagnya. Iya, cuma kayak tanpa judul aja. Jadi banyak banget di buku puisi ini puisi yang nggak aku kasih judul. Karena aku pengen orang tuh ikut gabung dalam puisi ini. Jadi terserah dia mau ngejudulin puisi ini tuh apa gitu. Karena kalau aku yang udah judulin kayak misalnya judulnya Aku Lemah. Ya berarti kan itu puisinya tentang pengakuan aku tentang kelemahan aku sendiri gitu kan. Cuma ada beberapa puisi yang aku pengen orang mendefinisikannya beda-beda. Jadi terserah mereka mau ngejudulin puisi itu apa. Tergantung persepsi mereka masing-masing. Aduh grogi nih, aku belum pernah loh kayak gini. Cuma bikin doang tapi nggak pernah yang nyoba. Coba dimusikalisasi. Aku satu putaran dulu, abis itu kamu masuk ya. Oke. Satu. Jadi ini nggak direncanakan guys. Iya, Jadi ini kalau salah, bener-bener gak ada latihan. nggak ada latihan. Jadi kalau salah maafin aja. 1, 2, 3, 4. Pada pagi yang di mataku berkabut ini, kutitipkan senandung rindu dalam kidung merenung. Harap kelabu bisa menyampaikan pesan, rasa yang tak pernah sampai. Inilah takdir rindu yang hanya singgah lalu pergi, dan cinta yang tak kunjung bergulir. Rasa itu selalu ada, dimanapun, dan di tempat sekecil apapun. Kadang ku suka mengunci diri untuk tidak terganggu. Tapi rasa itu muncul dari sela-sela pintu dan memaksaku untuk merasakannya. Ya. Asik. Seru ya? Seru ya ternyata ya. Oh my god. Aduh. Ini ya tergantung kalian mendistribusikannya seperti apa lah, ini puisinya tentang apa. Mau aku ceritain puisi tentang selingkuh gak? Ayo boleh. Selingkuh gimana? Jadi kayak bukan selingkuh sih. Sedih atau apa? Bukan selingkuh sih. Jadi ceweknya ini, jadi ada cewek sama cowok saling mencintai. Tapi cowoknya udah terlanjur punya cewek lain, cewek punya pacar. Sedih atau? Jadi ini kayak ceweknya tuh kayak senang tiba-tiba ketemu cowok itu, terus tiba-tiba nyadar kalau lu bukan punya gue. Asik. Kayaknya aku tahu. Kayaknya baru nih puisi ini. Nah, nih. Dia mendekat aroma wadaw. Oke. Ya, kita coba ya. Jadi ini tuh kayak ini peristiwanya, ya terserah sih mau dianggap kayak gimana ya, pokoknya kayak gitulah. Cowoknya udah punya cewek. Oke. Intinya seseorang yang suka sama orang yang udah punya pacar. Iya. Ini curang. Tapi si cowoknya suka balik. Jadi kayak cowoknya selingkuh. Waduh, ngaco nih cowok nih. Ngaco nih emang nih. Untung ganteng. Yuk, let's go. Aku dulu ya. Dia mendekat. Aroma itu meruap, mengisi rongga dada, dan kembali sesak. Suara itu hampir asing mengucap rindu. Binar mata itu, simpul senyum itu. Perlahan jantungku yang mati seperti dihidupkan lagi. Kembali gigil, menjelma menjadi degup kesukaan. Lalu kecupan itu mampir lagi di pipiku. Kubiarkan barang sebentar. Rindu yang kukurung dalam lemari hati bersorak sekuat tenaga. Tiba-tiba aku lupa.
dia bukan milikku. Bagaimana jika wanita itu tahu? Kataku sambil mengecup. Gila. Mungkin itu puisi selingkuh paling manis ya. Puisi selingkuh paling manis. Puisi selingkuh paling manis tuh barusan tuh. Iya. Bagaimana jika wanita itu tahu? Kataku sambil mengecup. Jadi kayak si kalau ngomong sambil mengecup gitu dong. Bagaimana kalau ya itu salah satu yang paling galau menurut aku di dalam buku ini. galau. Tapi aku mau berterima kasih banget sih buat orang-orang di luar sana yang mungkin pernah nyakitin hati aku, pernah bikin aku nangis. Karena kalian malah ngebuat aku maju, berkarya, dan akhirnya buih-buih sakit hati itu menjadi rezeki aku. Jadi Itu bohongan ya, bohongan. itu bohongan ya, itu bohongan. Jangan pada lebay di komen. Jangan pada lebay di komen, jangan pada nebak-nebak juga. Iya. Beli aja bukunya, galauin sendiri ya. Terus coba kita sekali kita menyanyikan. Ini kayaknya nggak terlalu galau banget. Yuk. 1, 2, 3, 4. Yeah, yeah. Aku memilih mencintaimu dalam diam, karena di sana aku tidak menerima penolakan. Asik ya? Asik. Aku memilih menyayangimu dalam kesendirian, karena kesendirian tidak mengharuskanku berjuang berulang kali. Oh, oh. Aku memilih angin yang menyampaikan rinduku, agar kamu bisa merasakan desaunya setiap hari. Oh, 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 oh. Aku memilih menggenggammu di dalam mimpiku, karena di mimpi tidak ada kata akhir. Yeay, kok enak sih? Kok enak sih jadinya? Terus jadinya ceria gitu ya walaupun galau. Gila, ini karena Raditya Dika yang merubah puisi 5 detik dan rasa rindu. Ada sedikit titik terangnya. Waduh. Di setiap kegalauan, kalau kita melihat dari sisi yang lain, pasti ada kebahagiaan. Betul. Kayak setiap kejadian yang negatif, setiap kejadian yang ngebuat kita tuh ngerasa nggak worth it, ngebuat kita ngerasa ngebuat kita tuh ngerasa patah hati. Tapi kalau kita ngelihat itu sebagai kejadian yang positif, terus kita melakukan hal-hal yang positif terhadap itu semua, jadilah sebuah karya yang bisa bermanfaat buat semua orang. Yoi. Gitu. Nah, buat yang lain ya, sekali lagi ini akan keluar tanggal berapa di Tanggal toko 5 Maret di toko buku Tanggal 5 Maret. seluruh Indonesia. Jadi bentar lagi akan keluar, pastikan kalian beli, pastikan kalian bisa galau juga, merasakan apa yang Prilly rasakan. Iya, asik. Daripada yang bisa main musik, yang bisa nyanyi, Iya. bikin kayak tadi seru kali ya? Bikin covernya dong di YouTube gitu, terus atau nggak di Instagram bisa tag ke aku, nanti bisa aku repost juga. Karena suatu kehormatan juga kan kalau puisi aku bisa dijadiin lagu buat kalian. Dan aku sih ngerasa pasti kalian akan ngerasa ini puisi buat kalian, karena di lembar pertama tuh ada buat kamu. Jadi sengaja biar orang yang baca tuh ngerasa kayak ini semua buat dia gitu. Bukan buat kamu yang... Bukan. Aduh, ya ampun. udah. Thank you ya Pril ya. Ini buat Kak Dika, semoga Iya. Kak Dika Makasih. bergalau-galau bisa di sela-sela syuting. Siap. Thank you ya Pril. Dah semuanya.